Ini artinya apa? Ini artinya bahwa bid'ah itu ada yang baik. Ini ayat Quran memberikan pemahaman kepada bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Seperti ada sebagian orang mengatakan semua bid'ah sesat. Seenaknya aja dia ngomong. Pokoknya yang tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah. Enggak ada di zaman sahabat bid'ah. Tidak ada di zaman para ulama salaf bid'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Waja'alna, dan telah kami jadikan, kata Allah, fi qulubil ladzina ittaba'uhu, dalam hati-hati dari orang-orang yang mengikutinya. Yang dimaksud pengikut Nabi Isa dahulu. Ayat ini menceritakan tentang pengikut Nabi Isa. Ra'fatan, Allah menjadikan pada hati mereka ra'fatan, lemah lembut, wa rahmatan, dan kasih sayang, wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Ibtada'uha artinya merintis, membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ma katabnaha alaihim, tidaklah kami mewajibkan rahbaniyah tersebut atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mereka bertujuan dengan demikian itu untuk mencari ridha Allah. Nah, ayat ini menceritakan tentang orang-orang muslim dahulu di kalangan pengikut Nabi Isa. Nabi Isa datang dengan membawa agama Islam, sebagaimana seluruh para nabi Allah datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, sampai Nabi Adam beragama Islam. Semua nabi agamanya Islam. Di zaman Nabi Isa, di masa beliau hidup, ada banyak orang-orang muslim beriman dengan ketuhanan Allah dan dengan kerasulan Nabi Isa saat itu. Seperti kaum Hawariyun. Mereka pengikut Nabi Isa yang dikenal dengan apa? Nama Al-Hawariyun. Dalam Quran diceritakan tentang kaum Hawariyun ini, sebutkan falamma ahassa Isa minhumul kufra
Qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kaum Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami adalah para pembela agama Allah, yaitu agama Islam. Amanna billahi, kami beriman dengan Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikan olehmu wahai Nabi Isa bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, di antara para pengikut Nabi Isa itu dipuji oleh Allah dalam ayat tadi yang pertama, firman Allah, waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'u waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dalam ayat ini orang-orang mukmin pengikut Nabi Isa dahulu dipuji oleh Allah. Mereka adalah orang yang lemah lembut, tidak sombong, dengan sesama saling menolong, berlemah lembut dalam akhlak, dalam tutur kata, begitu. Nah, mereka orang-orang muslim. Lalu difirmankan oleh Allah dalam ayat ini, warahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Maka katabnaha alaihim, padahal itu rahbaniyah tidak kami wajibkan, kata Allah, atas mereka. Juga tidak diwajibkan oleh Nabi Isa atas mereka. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah itu adalah al-inqita' anil maladzat wasyahawat, melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan dan syahwat-syahwat duniawi. Nabi Isa tidak mewajibkan itu. Mereka apa? Meninggalkan urusan dunia. Bahkan ada yang bikin rumah di perbukitan atau di wilayah gunung, kemudian konsentrasi beribadah di dalamnya, menjauh dari kehidupan dunia ini. Nah, itu namanya apa? Rahbaniyah. Bahkan ada di antara mereka yang apa? Tidak menikah. Rahbaniyah tujuannya supaya ibadah kepada Allah khusyuk, konsentrasi. Pak Guru kayaknya ini sedang rahbaniyah ini. Sedang melakukan rahbaniyah nih Pak Guru ini. Nah, disebutkan dalam ayat ini mereka membuat bid'ah rahbaniyah, ibtada'uha. Mereka sendiri yang merintis. Tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Nabi Isa. Tapi begitu dalam ayat ini mereka dipuji oleh Allah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa bid'ah itu ada yang baik. Ini ayat Quran memberikan pemahaman kepada bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Seperti ada sebagian orang mengatakan semua bid'ah sesat. Seenaknya aja dia ngomong. Pokoknya yang tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah. Enggak ada di zaman sahabat bid'ah. Tidak ada di zaman para ulama salaf bid'ah. Nah, padahal tidak semua bid'ah dalam urusan agama ini. Dalam urusan agama, ayat itu tadi itu menceritakan dalam urusan agama, praktek agama. Nah, tidak semua perkara baru dalam urusan agama ini semuanya sesat. Ada kalanya perkara baru
dalam urusan agama ini sejalan dengan agama itu sendiri, maka berarti itu tidak sesat. Atau ada kalanya menyalahi ajaran agama itu sendiri, maka itulah yang sesat. Tuh, demikian kata Al-Imam Syafi'i. Nah, kadang orang yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, kalau urusan dunia mah nggak apa-apa katanya. Tapi yang bermasalah itu dalam urusan agama, semua bid'ah sesat. Adapun dulu kagak ada mobil, dulu kuda beneran, sekarang kudanya kuda besi. Nah, gitu. Dulu makanya rumput, sekarang makanya bensin, gitu. Kalau itu sih bukan bid'ah, dia kata begitu. Yang bid'ah, yang sesat, yang bermasalah kata mereka dalam hal ini adalah dalam urusan agama. Kita katakan kepada dia, dalam urusan agama pun banyak perkara bid'ah yang baru, yang dulu di zaman Rasulullah kagak ada, di zaman sahabat kagak ada, banyak. Nah, karena itu ayat ini warahbaniyatan ibtada'uha, mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Ini erat kaitannya dengan praktek ibadah. Mereka membuat bid'ah rahbaniyah yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah, tidak disyariatkan dalam ajaran Nabi Isa saat itu. Bukan urusan dunia, emang nyata-nyata mereka membuat bid'ah rahbaniyah untuk meninggalkan dunia malah. Nah, tapi begitu dalam ayat ini disebutnya ibtada'uha. Ibtada'a itu artinya bid'ah, rintisan yang baru. Nah, begitu. Contoh dalam urusan agama ada banyak sebenarnya. Misalkan tangqiyatul masahif, membuat titik-titik dalam sebagian huruf-huruf Al-Qur'an atau huruf-huruf hijaiyah. Apalagi harokat, ada kasrah, ada fathah, ada dhammah, ada sukun. Itu baru datang belakangan itu. Di zaman Rasulullah enggak ada. Jangan kata ada harokatnya, Qur'annya aja belum ada. Di zaman Rasulullah belum dibukukan. Maksudnya kitabnya belum dibukukan, ya Qur'annya dari segi bacaan sudah ada, memang dari Rasulullah, wahyu yang diturunkan kepadanya, tapi belum dibukukan seperti yang kita baca sekarang sebagai sebuah kitab tersusun. Zaman Rasulullah nggak ada. Bid'ah nggak itu? Beda, tapi bid'ah yang baik. Nah, jadi ayat itu tadi dalil tentang adanya bid'ah yang baik. Karena itu Allah memuji para pengikut Nabi Isa, orang-orang muslim dahulu yang beriman kepada Allah dan dengan kerasulan Nabi Isa. Allah memuji mereka karena mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Adapun para pengikutnya yang kemudian belakangan, termasuk yang sekarang, mereka kan mengaku pengikut Nabi Isa. Mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan orang-orang muslim. Karena menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Nauzubillah. Pada permulaannya sama, Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa sekarang pun begitu. Mereka mengatakan Tuhan mereka Allah. Sama. Cuma di Indonesia aja bilangnya Allah. Coba orang Nasrani Arab, Allah, fasih dia. Fasihan dia sama kita mah kali. Iya. Fasihan dia kali.
Begitu. Nah, cuman mereka menyekutukan Allah dengan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, atau istilah mereka Ibnullah, anak Allah. Aqalatin nasarul masih ibnullah. Kata orang-orang Nasrani, Al-Masih yang dimaksud Nabi Isa Ibnullah, adalah anak Allah. Ini keyakinan syirik, menyekutukan Allah. Praktek rohbaniyah dahulu yang dikerjakan oleh pengikut Nabi Isa, orang-orang Muslim yang mereka rintis sendiri itu, diwarisi oleh orang-orang sekarang. Kan ada pastor, ada biarawati, dia kagak kawin, dia menyendiri, dia, kata mereka begitu, kata dia begitu. Nah, tetapi tentu berbeda dengan orang-orang Muslim dahulu. Orang-orang Muslim, para pengikut Nabi Isa dahulu, apa yang mereka praktekkan sekarang dalam kekufuran mereka, apa yang mereka praktekkan sekarang itu menyalahi syariatnya Nabi Isa. Tapi dasarnya tujuannya kayak gitu, rohbaniyah. Dasarnya menyenangi dunia itu atau meraih dunia itu halal, asal dengan diraih dengan cara yang halal. Gak paham, Pak? Punya mobil, punya rumah, kontrakan, kebun, apa lagi? Rumah tingkat, bini 4, begitu. Meraih dunia itu kalau dengan cara yang halal, halal. Walaupun menjauhinya lebih baik. Bukan berarti menjauhinya wajib, enggak. Karena dengan menjauhinya itu, kata para ulama, dapat mempersiapkan seseorang untuk meraih takwa. Secukupnya dah gitu. Secukupnya aja udah. Paling gampang contohnya begini. Orang kalau punya mobil baru, sebelumnya dia hanya punya motor, motor pun biasa aja, jelek gitu. Sholat tuh dia. Kira-kira sholatnya lebih khusyuk ketika punya motor apa setelah punya mobil? Husun punya motor. Pak Haji Yasin punya motor, motor yang dulu yang biasa dipakai. Ya, ya jelek juga bisa jalan dah gitu. Kagak jadi bahan pikiran, yang penting bisa jalan, kemana bisa jalan. Tiba-tiba beli motor baru, cakep itu motornya, gitu. Ada yang beliin lagi, gitu. Tiba-tiba misalkan sholat dah tuh, kira-kira sholatnya lebih khusyuk dengan motor baru atau dengan motor yang lama? Itulah bahwa dunia itu dapat mempengaruhi pikiran kita. Karena itu maka para ulama mengatakan bahwa meninggalkannya lebih baik, karena dia akan membantu kita untuk meningkatkan takwa. Ada sebagian orang malah kebalik, dia kata apa? Kalau mau jadi orang soleh kaya dulu. Dibalik kok dia. Iya, kalau mau jadi orang bertakwa kaya dulu, nanti ibadahnya tenang, dia kata begitu. Kebalik itu. Orang kaya, siapa orang kaya di Indonesia ini? Kira-kira siapa ya? Hoirul Tanjung, orang Islam, orang baik, gitu.
yang punya Transmart. Oh, orang kaya itu di Indonesia. Sholat juga sama kayak gitu. Kira-kira sholatnya khusyuk mana sama Pak Haji Yasin? Saya yakin Pak Haji Yasin khusyuk deh. Loh, orang punya duit itu sholat mikirin duit ya. Iya, punya bisnis mikirin bisnis. Nah, iya. Kalau Pak Haji Yasin punya bisnis apaan? Iya. Apa yang mau dipikirin? Iya, kagak ada yang dipikirin. Sholat tenang gitu. Habis sholat baca Quran gitu. Lah ya iya, habis sholat Pak Haji Yasin baca Quran ini, baca Quran. Coba kalau orang punya bisnis, wah diburu-buru dia. Habis sholat mana ada kesempatan baca Quran? Iya, iya. Apalagi yang Muslim yang abang-abangan dah, Muslim abangan. Yang sholat kagak bolong-bolong, betul aku Muslim dong. Itu mah kagak bisa dibandingin sama Pak Haji Yasin. Pak Haji Yasin lebih kaya dari mereka. Sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat. Sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Wah, punya dunia udah dapat. Iya. Jadi mau tetap begini apa mau kaya? Iya udah kaya itu, mau apa pengen kaya lagi? Ya tidak wajib rohbani itu tidak wajib, hanya saja dalam ayat tadi memberikan penjelasan bagi kita bahwa praktek rohbaniyah yang dikerjakan oleh umat Muslim daripada pengikut Nabi Isa terdahulu itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Allah.